안녕하세요. 에이미런 수업을 맡은 아스마라고 합니다. 자, 이번에 5번째 강의의 성분 분석에 대해서 이야기해 보겠습니다. Jadi pada pertemuan kelima kali ini kita akan membahas tentang 성분 분석 atau analisis komponen gitu. Jadi di sini 성분 di sini jadi jangan samakan dengan 문장 성분 gitu meskipun secara makna sama komponen gitu kan. Tetapi 성분 yang dimaksud atau komponen yang dimaksud itu berbeda gitu kan. Nah, analisis komponen yang akan kita bahas gitu itu adalah 의미 성분 atau komponen makna. Jadi 의미 성분 itu apa? Lalu pembahasan yang kedua adalah 성분 분석 이론의 성립 배경 gitu. Jadi latar belakang kenapa teori analisis komponen ini ada gitu kan. Lalu yang ketiga, tahapan dari analisis komponen. Sebenarnya pembahasan kali ini merupakan lanjutan dari teori pekan lalu yaitu tentang mijang atau medan makna gitu kan. Nah, jadi selain teori medan makna ada teori analisis komponen yang digunakan untuk menganalisis makna suatu kata. Nah, untuk bahan materinya saya ambil dari bukunya Yun Pyeong-hyun Sosengnim yaitu yang berjudul Gugo Imiron Gami. Yang pertama kita akan membahas ini 성분 atau komponen makna gitu. Jadi mungkin kita sudah tahu tentang komponen kalimat seperti subjek, predikat, objek gitu kan. Tetapi untuk komponen makna ini adalah suatu hal yang sangat jauh berbeda. Nah, jadi kalau lihat di sini ada dua gambar kucing, 2 ekor kucing gitu kan. Ada kalanya ini goyangi itu maknanya ya hanya satu saja gitu kan. Jadi sekaligus gitu kan. Jadi ada pendapat yang mengatakan seperti itu ya ini ya maknanya ya kucing gitu kan. Tetapi kalau mau kita lebih rinci lagi, jadi apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan goyangi atau yang dimaksud dengan kucing gitu kan. Nah, ternyata dia punya makna 1, makna 2, makna 3. Jadi kalau ini tadi makanannya langsung gitu ya, gitu kan. Ya satu aja, goyangi aja gitu kan. Nah, kalau yang kedua gitu kan, ya kucing itu termasuk koyuryu gitu atau mamalia. Dia sadari punya 4 kaki. Silei, makhluk yang dia suka ada di dalam ruangan atau di dalam rumah gitu. Jadi bukan makhluk yang keluyuran ya gitu kan kucing. Nah, ini makna-makna ini, makna 1, 2, 3 ini itu merupakan makna dari goyangi gitu. Jadi goyangi sendiri, kucing sendiri kalau dipilah lagi komponen maknanya itu bisa ada beberapa makna. Nah, ini yang dimaksud dengan ini sombun atau komponen makna. Nah, jadi apa sih lalu hubungannya Amy Songbun dengan Songbun Bonsok Iron gitu kan. Nah, jadi Songbun Bonsok Iron은 한 단어의 의미는 더 작은 몇 개의 의미들로 이루어졌다는 가정에서 출발한다 gitu. Jadi yang namanya makna suatu kata itu dia terbentuk dari komponen-komponen makna, beberapa komponen makna. Nah, teori yang menganalisis hal tersebut disebut 성분 분석. Nah, jadi secara ringkasnya, 단어의 의미는 몇 개의 의미 조각의 집합이라고 할 수 있다. gitu. Jadi merupakan kumpulan potongan-potongan makna gitu. Potongan beberapa makna dari suatu kata. Nah, jadi di sini sama seperti kita membahas komponen kalimat ya, ada juo, sosuro, ada mukjogo gitu kan. Untuk makna dari suatu kata sendiri itu memiliki gusong yoso atau komponen penyusunnya, yang mana komponen penyusun tersebut itu disebut dengan eimi, songbun atau komponen semantis. Nah, jadi Songbun Bunsok Iron ini itu merupakan salah satu cara gitu kan, yang mana dia menemukan komponen-komponen makna lalu ditata gitu kan, disusun gitu kan sehingga bisa menjelaskan suatu makna dari suatu kata.
Selanjutnya, kenapa sih teori analisis komponen ini bisa lahir gitu kan? Kenapa perlu ada analisis komponen ini? Nah, ini yang pertama itu dilandasi dari Europe Gujo Juye Emso Bunsok gitu kan. Gujo Juye itu strukturalisme gitu kan. Jadi kalau dalam teori linguistik ataupun sebenarnya teori sosial pada umumnya itu ada yang namanya teori strukturalis gitu kan. Nah, linguistik itu juga ada yang namanya strukturalis gitu kan. Nanti ada beberapa aliran, salah satunya ini gitu, aliran strukturalis gitu. Nah, eh, ini biasanya dilandasi dari para ahli yang ada di Eropa gitu kan. Jadi untuk teori strukturalis sendiri itu ada yang namanya Amso Bunsok atau analisis fonem gitu kan. Jadi untuk menganalisis fonem dari suatu bunyi itu adanya bagian-bagian yang lebih kecil lagi gitu ya. Itu disebut dengan jajil atau fitur. Jadi yang namanya bunyi itu bukan sekedar ini P, ini P, tetapi bisa didefinisikan lagi gitu kan. Jadi biap dengan piep sama-sama bunyi labial, bunyi bibir. Mereka sama-sama bunyi tidak bersuara gitu. Jadi di sini ada minus voice ya. Jadi bukan bersuara gitu. Nah, lalu oke, ini maaf ini salah tanda. Ini plus, ini minus. Nah, lalu kenapa bunyi beep sama piep ini berbeda gitu kan? Ternyata untuk piep dia ada unsur tambahan plus SG atau spirated glottal gitu kan. Jadi ketika kita ngomong piep itu eh, ada udara yang keluar gitu, aliran udara yang kuat gitu. Sedangkan untuk beep sendiri tidak ada. Nah, ini labial, voice, dan spirited glottal ini itu merupakan jazil atau fitur untuk menjelaskan suatu fonem. Nah, berlandaskan teori ini, maka ada tadi ya Songbun Bunsok yang mana namanya suatu makna suatu kata. Nah, itu terbagi menjadi satu, dua, dan seterusnya gitu kan. Yang mana ini disebut dengan imi songbun atau komponen makna. Nah, lalu landasan yang kedua gitu kan, kenapa terus kemudian Songbun Bunsok ini ada, itu dimulai dari Chogi Sengson Munbok. Sengsong Munbok ini sendiri atau generative grammar gitu kan. Chogi itu berarti generative grammar yang bagian awal gitu. Jadi untuk strukturalis itu sebenarnya dimulai dari zaman Sose, jadi mulai tahun 30-an gitu kan. Nah, lalu setelah beberapa tahun berjaya gitu kan, si Chomsky ini dia mencetuskan teori baru gitu ya, yang disebut dengan teori generatif grammar gitu kan, atau Sengsong Munbok. Nah, Sengsong Munbok ini sendiri sebenarnya cukup banyak mengalami perubahan gitu sampai nanti government and binding theory gitu kan. Dan di awal kemunculannya Sengsong Munbok ini biasanya itu dipakai untuk menganalisis komponen-komponen sintaksis gitu kan. Jadi apa namanya menganalisis secara sintaksisnya saja gitu kan. Jadi seperti subjeknya, predikat, lalu keterangannya dan lain-lainnya gitu kan. Dan biasanya tidak terlalu membahas secara semantisnya atau secara makna gitu kan. Nah, lalu dengan berlandaskan teori ini, di sini ada yang namanya Kace dan Podo, yang dia menggunakan teori ini untuk menganalisis makna. Jadi si Kace dan Podo ini gitu berlandaskan dari teorinya Chomsky. Jadi untuk teori Chomsky ini sendiri itu ada yang namanya Simcheng Gujo atau struktur dalam gitu kan dengan Pyongyang Gujo atau struktur luar gitu kan. Struktur dalam itu sebenarnya yang ada dalam otak kita gitu kan. Sedangkan struktur luar itu adalah outputnya gitu, bunyinya seperti apa, kalimatnya seperti apa gitu kan. Dan dalam Simcheng Gujo ini gitu ada yang namanya Gupyoji atau penanda frasa gitu. Dan ini menjadi landasan dari teorinya si Kace dengan Podo gitu kan. Nah, lalu dari hal tersebut makna itu secara bertahap
diinterpretasi atau dianalisis gitu kan dengan yang namanya tusa gyuchik atau peraturan proyeksi gitu kan. Di sini ada, jadi kalau ciri khasnya dari Sengsong Munbok itu adalah banyaknya gyuchik atau peraturan gitu kan. Entah dia secara sintaksis ataupun dia secara bunyi itu juga ada banyaknya peraturan gitu kan. Dan dalam menganalisis makna itu sendiri itu ada tusa gyuchik juga gitu kan. Dan yang namanya makna suatu kata gitu kan, itu eh, ditentukan dengan makna yang ada di kamus gitu kan. Dan terkadang satu kata itu memiliki banyak banyak makna gitu kan. Dan itu juga itu bisa terlihat di dalam kamus gitu. Jadi kalau dalam kamus kita bisa melihat ada makna satu, makna dua, makna tiga gitu kan. Yang mana berarti makna satu itu adalah makna yang paling umum gitu atau makna pertama. Nah, kalau dilihat di sini, em, untuk Sengsong Munbok ini sendiri, misalkan ada kata basho. Nah, ini sebenarnya kan mempunyai banyak makna gitu kan. Nah, jadi makna 1, 2, 3, 4, ini itu makna yang ada terdapat di dalam kamus gitu. Jadi kalau kita lihat di kamus kata ini ada makna 1, 2, 3, 4 gitu kan. Nah, sebelum sampai ke 4 makna ini, itu diturunkan dulu gitu. Yang pertama di sini ada n atau noun atau myeongsa yang mana itu merupakan munbok pyoji atau penanda gramatikal gitu. Nah, penanda gramatikal ini sendiri tidak ada hubungannya secara langsung dengan makna gitu. Karena ya kita sudah sama-sama tahu namanya bachelor gitu kan. Nah, itu pasti dia kata benda. Nah, selanjutnya yang di sini yang ada dalam tanda kurung biasa gitu kan. Nah, itu merupakan aimi pyoji atau penanda semantis gitu kan. Yang mana bachelor ini sendiri dibagi menjadi uh, human atau manusia dan ada juga yang dia digunakan untuk hewan gitu kan. Nah, di sini yang untuk manusia itu dibagi lagi menjadi yang laki-laki gitu kan. Yang mana laki-laki ini pun nanti dibagi lagi maknanya menjadi yang belum menikah atau masih bujang atau eh, kesatria muda yang dia berada atau melayani kesatria lainnya gitu. Jadi ada dua makna. Yang mana kedua-duanya ini itu merujuk untuk laki-laki gitu. Jadi kalau perempuan yang belum nikah gitu, nah itu tidak disebut dengan bachelor gitu. Karena di sini tadi penandanya sudah ada male gitu. Nah, tetapi ada juga yang dia bermakna tidak tergantung apakah dia laki-laki atau perempuan gitu. Yang mana berarti dia langsung maknanya itu adalah orang gitu yang mendapatkan derajat maaf apa namanya baru lulus gitu kan tahapan akademik yang pertama gitu atau S1 gitu. Nah, itu disebut bachelor gitu. Nah, di sini jadi sudah ada makna 1, 2, 3. Nah, sedangkan untuk yang hewan, bachelor ini digunakan untuk ini salah satu jenis anjing gitu kan yang mana dia tidak punya pasangan gitu ketika mau masa reproduksinya gitu kan. Yang mana itu hanya ditujukan untuk male atau laki-laki untuk anjing laki-laki gitu. Nah, di sini akhirnya kita tadi ya menemukan 4 makna. 1, 2, 3, 4. Dan sebelum menemukan 4 makna ini itu sudah ada penanda semantisnya gitu kan. Yaitu male, human, animal gitu kan. Dan yang keempat ini itu disebut dengan gubyolso atau pembeda gitu kan. Nah, jadi kalau dilihat di kamus ya berarti ada 4 makna ini gitu kan. Jadi dan suatu kalimat gitu kan, ketika kata tersebut dimasukkan dalam kalimat berarti maknanya tergantung dari kalimat tersebut. Misalkan John is still a bachelor gitu kan. Si John itu berarti masih bujang maksudnya gitu kan, belum pernah menikah seperti itu. Nah, ini Samsung Moonbob ini itu menganalisis komponen makna secara lebih detail gitu. Jadi bukan hanya sekedar human, male atau animalnya gitu, tetapi lebih lebih
spesifik sampai ke makna detail yang ada di dalam kamus. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang Songbun Bunsoge Guajang atau tahapan analisis komponen. Nah, jadi wolinya atau prinsipnya gitu kan dari analisis komponen ini gitu kan adalah makna-makna yang memang apa ya secara umum gitu. Jadi contohnya di sini adalah male atau laki-laki gitu kan. Nah, laki-laki atau jantan ini dia sebenarnya kan makna yang umum yang luas gitu. Bisa digunakan di hewan. Jadi ada sutak, sunyang, huangso, jangki gitu kan. Ini dia hewan yang penandanya laki-laki gitu kan. Atau bisa juga digunakan untuk manusia gitu. Jadi chongyeon, chonggak, horabi, ajoshi gitu. Nah, itu berarti kata-kata ini ya memang laki-laki gitu kan. Atau misalkan contoh lainnya ingan, manusia gitu kan. Nah, itu bisa dibagi lagi nanti menjadi banyak hal gitu kan. Apakah dia Isa, Gunin, Gyosu, Noin, Buin, Chonyo gitu, Yua, Sonyon gitu kan. Jadi tidak ada hubungannya dengan gender, tetapi dia termasuk manusia entah peran sosialnya ataupun secara umurnya atau secara matang tidaknya. Nah, sebelum itu kita kembali lagi ke yang tadi ya, analisis fonem atau analisis bunyi gitu kan. Jadi ada yang namanya Iwonjok, Imi, Songbun gitu. Iwonjok ini dia maksudnya dua dimensi gitu kan. Jadi dua dimensi di sini. Jadi misalkan biep dengan kiep, tadi kita kan sudah lihat sama-sama huruf labial, sama-sama huruf tidak bersuara. Tetapi pembedanya adalah yang ini maaf ya, yang ini minus, yang ini plus gitu. Yang satu huruf aspiratif, yang satu tidak gitu. Nah, kedua hal ini gitu kan, yang untuk membedakan yang benar-benar jelas antara biep dengan kiep, nah itu disebut dengan iwonjok atau pembagian dua dimensi gitu. Jadi lebih ringkas gitu. Hal-hal yang memang sudah pasti yang sama, yang tidak membedakan kedua hal tersebut, itu tidak usah ditulis. Nah, begitu juga dengan makna gitu kan. Jadi misalkan ada man, boy, woman, girl kan. Nah, man ini sama-sama kalau kita analisis ke bawah, keempat-empatnya ini sama-sama manusia. Sama-sama human. Nah, lalu kalau dilihat lagi apakah dia laki-laki atau perempuan, kalau man dan boy itu sama-sama male. Sedangkan woman and girl itu sama-sama minus male gitu atau bukan laki-laki. Perempuan ya ini ya, gitu kan. Ini bertolak belakang. Nah, lalu man sama boy itu bedanya apa gitu kan? Yang satu sudah dewasa, yang satu belum. Woman dan girl itu juga sama, bedanya yang satu sudah dewasa, yang satu belum gitu kan. Nah, lalu kalau keempat ini mau dibandingkan, maka yang perlu ditulis adalah mulai dari sini. Jadi yang human, yang sama ini, sudah jelas keempatnya ini sama-sama manusia gitu, maka itu tidak perlu ditulis gitu kan. Nah, sedangkan kalau kita mau membandingkan man dengan boy saja, maka yang perlu ditulis ya ini gitu. Pembedanya itu yang mereka dua ini gitu kan. Yang satu dewasa, yang satu belum gitu kan. Sama juga ketika ingin membedakan antara woman and girl di sini, maka yang perlu ditulis ini gitu. Bedanya yang satu dewasa, yang satu belum gitu kan. Nah, jadi Iwan Jok Buldu ini itu dia menuliskan komponen makna secara lebih singkat gitu kan. Jadi cukup dua hal yang memang dia itu benar-benar membedakan itu yang ditulis aja gitu kan. Nah, kelebihan cara ini adalah Gyeongjae gitu atau lebih ekonomis gitu. Jadi tidak perlu menulis banyak-banyak makna gitu, cukup yang penting saja gitu kan. Dan dari situ kita bisa melihat gongtongsong atau persamaannya dan shicasong atau perbedaannya gitu. Jadi bedanya keempat ini apa gitu kan. Lalu bedanya men sama boy ini apa aja nih, samanya apa aja gitu kan. Dan kita bisa melihat hubungan makna dari kata-kata tersebut.
Nah, selain itu ada yang namanya ingyo gyuchik atau peraturan ingyo itu artinya buangan gitu. Yang dia kayak limbah gitu yang tidak terpakai gitu kan. Nah, yang namanya ingyo gyuchik atau ingyo songbun gitu kan. Itu adalah komponen yang mana ketika menganalisis makna suatu kata, komponen makna suatu kata, itu makna yang memang sudah jelas gitu, tidak perlu ditulis pun orang sudah akan tahu, gitu kan. Jadi misal di sini ada aneh, istri gitu kan. Jadi apa sih makna dari istri gitu kan? Kalau kita detailkan mungkin ada 1, 2, 3, 4, ada 7 makna nih, ada 7 komponen makna gitu. Nah, kita lihat satu-satu. Yang pertama ingan, dia manusia gitu kan. Oke, sudah jelas yang namanya istri itu manusia gitu kan. Nah, tetapi apakah perlu ditulis di sini gitu kan? Ingan itu karena memang sudah jelas dia manusia, maka sebenarnya tidak perlu ditulis gitu kan. Lalu minus Namsong itu perlu ya gitu kan ditulis bahwa oh dia itu berarti bukan laki-laki gitu kan. Kenapa ini perlu ditulis ketika nanti dibandingkan dengan misalkan Namcheon gitu ini akan terlihat. Nah, lalu ada Songsuk dewasa gitu, sudah matang gitu kan. Nah, ini dia plus gitu karena mungkin sudah jadi istri dianggapnya sudah dewasa secara fisik dan juga secara mentalnya gitu. Meskipun nanti sebenarnya kondisi tiap orang berbeda ya kalau kita lihat lebih detail gitu kan. Nah, lalu di sini ada Gihun. Dia berarti sudah menikah gitu ya. Namanya istri berarti di sini sudah menikah. Nah, lalu ada plus bubu. Dia suami istri gitu kan. Nah, itu juga berhubungan dengan ani gitu. Nah, 1, 2, 3, 4 gitu. Ini makna yang mungkin memang detail yang bisa menjelaskan istri ini sendiri gitu. Tetapi tadi ingan, lalu kita lihat lagi ada dongmul. Kalau menurut teorinya dari barat gitu kan, yang mana human itu masuk ke dalam animal gitu kan. Jadi di antara hewan gitu ada satu di Homo sapiens gitu kan. Maka di sini ada plus tumul gitu. Tetapi ini sebenarnya tidak perlu ditulis karena memang ya sudah jelas gitu, sudah jelas masuknya gitu kan. Maka ini juga tidak perlu ditulis. Lalu dia ada gucemul atau barang sesuatu yang dia nyata atau tidak abstrak gitu kan. Yang namanya abstrak itu biasanya misalkan seperti sarang, pyonghua gitu kan. Tapi untuk suatu hal yang memang kita jelas secara fisik itu kita tahu gitu bentuknya seperti apa itu disebut dengan bucimul. Tetapi sekali lagi ini makna yang memang ya memang iya gitu. Ini sudah jelas tidak perlu dituliskan untuk menjelaskan si ane ini gitu kan. Nah, maka ingan, dongmul, dan gucemul ini termasuk ke dalam ingyo songbun. Jadi dia komponen buangan gitu kan. Meskipun dia merupakan komponen makna dari suatu kata, tetapi dia tidak terlalu diperlukan gitu kan. Karena orang bisa langsung menebak ya memang itu sudah jelas gitu. Maka itu termasuk dalam ingyo songbun atau komponen buangan. Jadi yang perlu benar-benar ditulis ini hanya 4 ini. Nah, jadi ketika tadi ada Iwonjok Bulyu, jadi membaginya itu secara dua hal gitu dibandingkan. Nah, selebihnya komponen-komponen yang memang dia tidak terlalu perlu itu bisa dihapus gitu atau masuk ke dalam Ingyo Songbun. Biasanya yang termasuk dalam Ingyo Songbun ini adalah kalau ada hierarki kata tadi ya ada human, lalu maaf, ada animal, lalu ada mamalia, lain-lain, ada Homo sapiens gitu kan. Lalu ada barang abstrak, ada barang nyata gitu. Nah, biasanya itu termasuk ke dalam komponen makna yang dia posisinya itu hierarkinya paling atas gitu. Dan itu karena memang sudah jelas gitu kan. Kalau itu dituliskan justru akan semakin mengaburkan gitu. Karena kategori di bawahnya itu masih sangat banyak gitu. Nah, itu biasanya termasuk dalam ingyo songbun. Baik, tadi kita sudah membahas tentang teori analisis komponen. Sebenarnya teori analisis komponen ini
bisa menjelaskan secara detail makna dari suatu kata gitu kan. Jadi yang namanya makna kata, makna suatu hal itu memiliki beberapa hal di dalamnya gitu kan. Bisa diperjelas lagi makna di dalamnya itu apa gitu kan. Tetapi teori ini sebenarnya punya beberapa kelemahan gitu. Jadi yang pertama itu tidak bisa untuk menganalisis kata-kata yang abstrak itu agak sulit gitu karena misalkan kayak sarang, tionghoa, terus apa lagi ya, mau susang gitu dan lain-lainnya itu maknanya itu tidak bisa terlalu didetailkan gitu kan secara secara komponen-komponen seperti tadi gitu dan karena ada ini songbun tadi ada komponen makna gitu kan yang mana tadi ada daftar-daftarnya ya ada male ada plus ada minus male gitu ada plus ada minus human ada plus minus Gihun misalkan gitu kan. Nah, kalau makna ini seberapa banyak dia komponen makna yang harus dibuat gitu untuk menjelaskan keseluruhan kata gitu yang ada dalam suatu bahasa. Berbeda dengan bunyi, bunyi itu dia sudah jelas meskipun mungkin listnya juga tetap banyak, tapi dia sudah jelas ya labial, koronal ya koronal, anterior anterior gitu kan atau dia huruf nasal, huruf oral gitu itu sudah jelas apa ya listnya gitu kan karena bunyi bunyi di berbagai bahasa itu ya letaknya sama gitu kan hanya mungkin yang digunakan beda-beda gitu kan. Nah berbeda dengan makna ini itu seberapa banyak nih list list komponen makna yang harus dibuat gitu. Belum lagi ditambah budaya setiap bahasa itu berbeda-beda. Mungkin di satu bahasa ini itu termasuk makna ada makna ini yang termasuk gitu kan tapi dalam bahasa lain itu tidak gitu sehingga analisis komponen ini penggunaannya masih sangat terbatas gitu. Biasanya untuk menjelaskan kekerabatan. Baik itu penjelasan di materi kelima semoga bisa menambah pengetahuan ya 그럼 이번 수업은 여기까지 마치겠습니다. 수고하셨습니다.